Yahudi di dunia ini sangat sedikit, ya. Kalah jauh dengan jumlah umat Islam, ya, bahkan kalah jauh dengan umat Kristen. Kalau kita dengan umat Kristen mungkin sebanding lah, bahkan mungkin nanti akan melampaui, ya, umat Islam ini nanti akan melampaui jumlah penduduk Kristen, ya. Dulu kan kita dominan, ya, agama Islam ini dominan, yang paling banyak penganut sebenarnya itu agama Islam, ya. Cuma kemungkinan penyebaran agama Kristen juga itu lebih cepat, mungkin nanti akan dilampaui lagi kembali sama umat Islam, karena sekarang itu yang paling cepat pertumbuhannya itu umat Islam, ya, entah dari conversion atau memang dari segi kelahiran, gitu, fertilitas. Jadi kalau saya pikir-pikir, teman-teman, apa yang harus kita takutkan dengan musuh-musuh kita? Justru kita harus takut hanya kepada Tuhan kita. Kalau kita hanya takut kepada Tuhan, otomatis kita akan lebih berani menyuarakan ketidakadilan, lebih berani memakai kekerasan, ya. Bukan untuk mengacaukan dunia, tapi memakai kekerasan itu untuk menghentikan kekerasan yang istilahnya berakibat sangat-sangat membawa bencana, gitu. Kita tidak memakai kekerasan untuk menghentikan, otomatis mereka akan semena-mena, mereka akan teruskan membabat habis semua umat Islam ini. Ya, kita harus juga mengangkat senjata, ya, jangan hanya mengutuk, ya. Capek kita, ya, dengan kutukan-kutukan, karena mereka hanya tertawa kalau kita kutuk. Yang dibutuhkan itu adalah orang-orang pemberani yang menantang mereka, ya. Kita bisa lihat dulu umat Islam itu sangat sedikit sekali, ya, bahkan hampir mau dipunahkan, ya. Di zaman awal-awal Nabi Muhammad itu menyebar Islam, itu sangat dipersekusi, sangat istilahnya dimusuhi, dibenci, bahkan mau dibunuh semua umatnya, ya. Kan kita bisa baca sejarah bahwa perang yang pertama itu istilahnya umat-umat dari kaum kafir lah, yang kita sebut saja mereka ini orang-orang kafir, sangat ingin melenyapkan semua umat Islam, karena mereka anggap itu mengganggu ibadah mereka anggap mengganggu kesesatan mereka, karena dari kesesatan itu sebetulnya mereka juga mendapat untung, menarik keuntungan, ya, dari orang-orang yang ziarah dan sebagainya. Cuma itu dia yang mereka sembah ini adalah patung, berhala. Nah, itu yang harus kita lawan. Jadi orang Islam itu sebetulnya kalau kita sebarkan Islam, ya, saya yakin dunia ini akan selamat, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ya. Karena kenapa sih orang-orang kafir, orang-orang non-muslim selalu sangat agresif, memakai kekerasan, membantai umat muslim di mana-mana mereka, membawa bencana, menyebabkan perang dunia 1, dunia 2, mereka semua itu yang membuat kekacauan itu. Mereka sudah membantai banyak sekali manusia. Jadi kalau pemikiran saya, kalau Islam ini kita kembangkan dengan cepat, makanya kita semua orang Islam harus kuat, baik dari segi fisik maupun dari segi kekayaan. Sekarang ini yang memegang kekayaan itu kan orang-orang dari luar Islam, disebut saja orang-orang kafir, kan, yang memegang kekayaan sekarang. Makanya gampang sekali mereka membayar sana sini untuk mengacaukan umat Islam, ya. Di dunia Islam saat ini ada banyak budget mereka, ya, ada banyak media-media, ya, propaganda dan sebagainya mereka kuasai, ya. Media-media besar itu mereka kuasai. Jadi gampang mereka menggiring opini dan istilahnya, ya, opini yang tidak benar mereka putar balikan fakta dan kejadian sebenarnya supaya nanti yang disalahkan itu umat Islam.
ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, jadi harus konsep kita dalam berpikir itu harus menyeluruh, jangan hanya melihat dari satu sisi. Misalnya kalau mereka orang-orang barat ya yang selalu menuduh umat Islam itu teroris dan sebagainya, suka kekerasan dan sebagainya, kita harus balikan ya pertanyaannya, apakah selama ini yang paling baik membantai manusia itu umat Islam atau mereka? Ya, kalau saya pikir-pikir, mereka lah yang paling banyak melakukan kejahatan di atas muka bumi orang-orang di luar Islam. Pertama, kita harus belajar sejarah bahwa di awal-awal Islam ketika menguasai Yerusalem dan sebagainya, itu sudah terjadi pembantaian dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Ketika umat Islam yang menguasai aman sentosa, tidak ada terlalu mungkin pertumpahan darah sebagainya kecuali dalam masa perang ya. Tapi ketika mereka datang menguasai kembali, mereka hampir membunuh semua umat Islam ya, di situ membantai ya apa saja yang mereka lewati. Jadi seperti itu. Belum lagi pas perang itu, waktu perang salib ya, itu mereka tidak terlalu mempedulikan hukum dalam perang. Kalau dalam Islam itu jelas, tidak boleh menghancurkan pepohonan, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, orang tua ya. Tapi mereka melakukan. Sementara orang Islam itu ada aturan tegas. Kalau kita dalam perang, jangan berlebihan ya. Jangan membunuh yang tidak ada kaitannya, yang lemah, yang tidak ada senjatanya, itu tidak boleh kita bunuh, termasuk pepohonan dan sebagainya. Tidak boleh kita babat habis ya. Perang itu tidak boleh istilah perang total yang menghancurkan semua kita lewati, tidak ya. Ada kehidupan yang harus kita selamatkan. Jadi perang boleh untuk defensif, bukan untuk artinya perang itu untuk menyelamatkan ya, untuk keselamatan. Setelah perang ada keselamatan. Untuk apa kita perang kalau kita membunuh, hanguskan ya, membunuh semua manusia? Itu bukan perang untuk menyelamatkan manusia, tapi justru membunuh, hanguskan dan melakukan kejahatan ya, kriminal terbesar seperti itu. Jadi ketika perang dunia 1 dan kedua, mereka ini sudah sangat tidak memikirkan lagi bagaimana hukum dalam berperang. Siapa yang persoalkan Amerika yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ya, yang harusnya sasaran yang sebetulnya itu dalam hukum perang itu tidak boleh menyasar warga sipil kan? Nah ini mereka menjatuhkan bom atom yang melenyapkan semua kehidupan di situ, termasuk bayi, anak-anak. Apa salahnya ini bayi, anak-anak, orang tua? Tidak ada salahnya. Jadi Islam itu perangnya sebetulnya gentle dalam artian dia hanya menyerang tentara ya. Karena kalau tidak diserang itu tentara, kalau tidak dibunuh, mereka akan membunuh kita, termasuk fasilitas militernya. Itu yang dilakukan Iran. Jadi Iran itu mengamuk sekarang ini ya. Iran itu mengamuk karena pemimpin mereka dibunuh. Sejak kapan ya, di dunia saat ini pemimpin negara lain senang jidatnya membunuh ya, pemimpin negara berdaulat ya. Apalagi Iran ini punya karakteristik yang kuat ya, dalam mengagungkan ya, menghormati, memuliakan pemimpin spiritualitas mereka ya, seperti Ayatullah Ali Khamenei. Walaupun kita orang Islam sendiri membenci mereka karena kita menganggap orang Syiah itu orang yang menyimpang di luar dari Islam. Tapi saya pribadi tidak menganggap orang Syiah itu orang yang menyimpang dari ajaran Nabi. Boleh mereka mungkin istilahnya tidak mengakui ya sahabat-sahabat lainnya kecuali Ali dan lain-lain, tapi tidak menjadikan mereka itu kafir sebenarnya ya. Tidak boleh kita langsung menjudge bahwa orang-orang Syiah itu orang-orang kafir ya, bahaya ya. Bahayanya kenapa? Karena
Kalau kita langsung menjudge seperti itu, maka kita akan menganggap mereka juga adalah musuh, boleh dibunuh dan semua lain. Kalau saya lebih baik, ya, kita gabungkan kekuatan ini, Sunni Syiah, yang penting menyembah Tuhan yang bernama Allah, ya, itu yang penting. Mereka tidak membutuhkan menyekutukan Tuhan dengan berhala, itu yang penting. Kalau agama Kristen, agama di luar Islam, itu mereka menyembah selain Allah, ya, itu baru kafir. Tapi orang Syiah ini, orang Iran, itu mereka tetap menyembah Allah yang bernama Allah, ya. Jadi propaganda untuk mencabela umat Syiah dan Sunni itu dilakukan juga oleh Yahudi, orang-orang, supaya kita tidak bisa bersatu. Karena Iran ini sebetulnya bangsa yang kuat. Kalau kita gabungkan Iran, Turki, Arab Saudi, sebetulnya mereka ini sangat negara-negara adidaya. Bisa kita sebut sebagai negara-negara adidaya karena punya kapasitas baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Turki, dia punya sumber daya manusia yang canggih, ya. Bisa bikin pesawat, drone dan sebagainya. Begitu pun Iran. Nah, Iran ini punya dua kekuatan yang sangat mumpuni, ya, untuk menghancurkan musuh-musuh di luar Islam. Ini menghancurkan Islam, karena harus diingat kalau mereka mampu menundukkan Iran, semua negara Muslim akan tunduk pada mereka, ya. Yang tidak mau, makanya ditakut-takuti. Jadi pola yang dilakukan oleh Trump, Netanyahu, untuk membunuh para pemimpin Muslim ini supaya pemimpin Muslim lainnya takut pada mereka. Jadi harus nurut, nanti kamu bisa jadi target. Nah, itu yang bahaya. Kalau para pemimpin Muslim ini sudah takut pada penakut, ya, rakyatnya, justru rakyatnya lebih berani. Nah, itu yang jadi bahaya. Nah, bisa muncul kacauan internal, ya, untuk menggulingkan pemimpin-pemimpin baru ini yang selalu mau dibodohi, ya, mau didikte. Sebetulnya Amerika ini sedang turun tahta, ya. Ada pengganti-penggantinya. Harusnya umat Islam mengambil alih kepemimpinan dunia, ya kan? Kita ini sangat kuat sebetulnya. Kalau dijadikan satu negara, ya, umat Islam ini luar biasa kekuatan. Tidak ada yang mampu, ya, melawan umat Islam. Masalahnya, persoalannya seperti tadi, Syiah Sunni misalnya sudah saling berdarah-darah seperti itu. Bagaimana kita bersatu? Ya. Jadi kita harus klarifikasi juga kepada orang-orang Syiah. Apa sih percaya ini? Apa kamu tetap menyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mereka kayak menyembah api, menyembah, kan kita sebagai manusia itu wajib mendakwakan Islam yang benar. Islam yang benar, ya, tentu mengesahkan Allah, kan, dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya persoalan misalnya mereka tidak mengakui, bahkan mengutuk para sahabat, itu mungkin dosa besar, tapi tidak langsung mungkin membuat mereka masuk neraka semua. Harusnya kita bisa mempengaruhi mereka kalau mereka sudah melenceng seperti itu. Kita coba diskusi, coba kan kita saja dengan orang Kristen, banyak orang Kristen masuk Islam, padahal sangat berbeda sekali dari segi doktrin, dari segi keyakinan, dari segi akidah, kan. Tapi mereka tetap mampu, ya, kita berikan hidayah, bukan kita berikan hidayah, kita berikan kayak semacam penerangan, penjelasan yang lengkap, logik yang masuk akal. Ya, mereka masuk Islam. Ada begitu ribuan orang masuk Islam setiap hari. So kita merasa apa ya? Sebetulnya kita ini sebetulnya sudah kurang semangat menyebarkan dakwah. Pencapaian yang sebetulnya yang harus kita syukuri itu adalah kita bisa mengajak beberapa orang, ya, dari circle kita untuk masuk Islam. Saya sendiri sih belum terlalu ini, tidak punya circle orang-orang Kristen, mungkin orang-orang di luar Islam. Ada sih, ya, cuma saya tidak mendakwahkan karena kemungkinan besar karena ilmu yang saya miliki. Ya, mungkin pernah beberapa kali saya ngobrol dengan orang-orang Kristen,
ya. Yang kita apalah istilahnya, kita bahaslah tentang Isa atau Yesus, kita bahas terkait ajaran beliau, terkait apakah boleh menganggap beliau sebagai Tuhan atau tidak. Mungkin saya singgung-singgung sedikit, kalau tidak sampai masuk ke Islam, yang sampai kita langsung mendorong orang masuk ke Islam tanpa memberikan penjelasan. Jadi kalau misalnya kita kurang ilmunya, bisa mungkin kita pengaruhi dengan kasih hadiah berupa Al-Quran, mungkin dia akan mereka baca sendiri terjemahannya dan sebagainya. Terus kasih juga video-video tentang debat, ya, debat agama seperti itu. Biasanya kan dari debat begitu mereka bisa menilai, oh berarti yang saya sampaikan selama ini memang salah seperti itu, karena bahaya untuk kehidupan yang abadi. Jadi kalau ada kita punya teman, seharusnya suatu pencapaian yang besar kalau kita bisa membawa mereka yang masuk ke Islam. Jadi tunjukkan bahwa orang Islam itu orang yang kuat, yang mau bersatu, tidak bercerai-berai, gampang rusuh, ya. Yang membuat orang di luar Islam itu ilfil sama Islam, sebetulnya umat Islam itu sendiri, ya, berbagi banyak yang minta-minta, miskin dan sebagainya. Jadi harusnya kita kuat dari segi fisik. Jadi saya tidak sedang merendahkan orang yang minta-minta, wajarlah Tuhan. Bukan kita salahkan Tuhan juga sih, wajar ada orang miskin, wajar. Tapi kenapa selalu miskin itu diidentikan dalam Islam? Coba kita pikirkan. Karena memang banyak orang Islam yang suka minta-minta, bahkan yang sudah berada pun masih mengandalkan yang gratisan, masih suka ambil yang gratisan, yang harusnya haknya betul-betul untuk orang miskin. Coba saja kalau misalnya ada dana, proyek dan sebagainya, bansos dan sebagainya, pasti ada saja yang masuk ke kantong mereka kan, seperti itu. Jadi kita ini sebagai umat Islam harusnya tidak boleh berlaku curang, berlaku culas, ya, tidak tahu malu dan sebagainya. Harusnya kita ingin mengangkat derajat agama kita ini karena kemunduran suatu agama itu pasti hanya persoalan dari perilaku umat beragama itu sendiri. Dan Kristen juga banyak, ya, di Eropa sana banyak ya jadi ateis. Mereka memilih menjadi ateis bukan tanpa sebab, ya. Jadi sebabnya mereka memilih ateis yang mungkin doktrin yang diajarkan gereja mereka, belum lagi kelakuan bapak-bapak pendeta, ya. Karena bisa kita cek sendiri lah mana kasus skandal dan sebagainya, kelakuan bapak-bapak pendeta. Dan di orang Islam pun begitu, ada dari tokoh-tokoh kita yang melakukan korupsi dan sebagainya. Apa sih, ya, saya juga heran ketika mereka yang ketahuan korupsi tiba-tiba menjadi lebih ustaz dari ustaz, ya, penampilan, ya. Saya heran dan kita ini pelaku kejahatan itu tiba-tiba ketika mereka ketangkap basah tiba-tiba menjadi sangat alim. Ya, memang betul, tidak masalah, ya, justru bagus, mungkin mereka bertobat dan sebagainya. Tapi momennya itu kayak merendahkan Islam, kayak mereka ini aku ini Islam, ya, aku ini Islam. Tapi orang yang menontonnya itu akan mata ini orang Islam lagi yang korupsi, itu kan kurang ajar. Lebih baik Anda jangan menampilkan keislaman di televisi dan sebagainya, ditonton anak-anak muda dan sebagainya, yang membuat anak muda itu ilfil juga sama Islam. Anda sudah melakukan kejahatan, terus tiba-tiba alim, pakai kopiah, pakai songkok, pakai outfit Islam seperti ulama dan sebagainya. Ya, Anda itu merendahkan, ya, seperti itu. Maka saya selama ini sangat merasa jengkel juga sebetulnya melihat kelakuan orang yang koruptor ini, ya. Jadi kalau ditangkap mereka sangat seperti penampilannya
kala-kala ustaz ya. Jadi